Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from B class, at semester 3, and this time we want to explain about our journal, and we have 4 members in our group. First is me as moderator, Adila Putri Satriani, and second there are Rida Putri Rahayu, and then Alwin Osara Laya, and then the last Ridwan Habib. Okay, first that will explain about latar belakangnya. Siapa yang mau jelasin? Is from Alwin. For Alwin, please time and place is yours. Terima kasih kepada moderator. Kita masuk pada bagian pertama mengenai konsep dasar pembelajaran. Dalam memaknai konsep, maka akan berhubungan dengan teori. Sedangkan teori akan berkaitan dengan suatu hal yang dipandang secara ilmiah. Jika teori berhubungan dengan konsep, maka dalam uraian tentang konsep dasar pembelajaran akan tertuju pada landasan ilmiah pembelajaran. Dalam belajar, ada yang dinamakan proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar. Oleh karena itu, guru hendaknya berperan dalam memfasilitasi agar terjadi proses mental emosional siswa tersebut, sehingga kemajuan belajar dapat dicapai. Setelah mengalami proses pembelajaran yang dinamakan hasil belajar sebagai sesuatu yang ditentukan oleh usaha seseorang dalam melaksanakan kegiatan belajar. Pada dasarnya, hasil belajar ini ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku secara keseluruhan, baik meliputi segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dan hasil belajar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam mencapai tujuannya, baik faktor internal maupun eksternal. Dalam proses pembelajaran, harus ada hal yang dapat dijadikan sebagai motivasi atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hakikat belajar. Belajar pada hakikatnya adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu. Belajar dapat dipandang sebagai proses yang diarahkan kepada tujuan dan proses berbuat melalui berbagai pengalaman. Belajar juga merupakan proses melihat, mengamati, dan memahami sesuatu. Sejalan dengan konsep di atas, menurut Surya dengan judul bukunya, dia menuliskan bahwa learning may be defined as the process by which a relatively enduring change in behavior occurs as a result of experience or practice. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa indikator belajar ditujukan dengan perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Sedangkan menurut sumber lain menyebutkan bahwa belajar merupakan perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai suatu pola-pola respon yang berupa keterampilan, sikap, kebiasaan, kecakapan, atau pemahaman. Dari beberapa kutipan di atas dapat disimpulkan beberapa hal yang menyangkut pengertian belajar sebagai berikut. A. Belajar merupakan suatu proses, yaitu kegiatan yang berkesinambungan yang dimulai sejak lahir dan terus berlangsung seumur hidup. Yang kedua, dalam belajar terjadi adanya perubahan
tingkah laku yang bersifat relatif permanen. Yang ketiga, hasil belajar ditujukan dengan aktivitas-aktivitas tingkah laku secara keseluruhan. Dan yang terakhir, adanya peranan kepribadian dalam proses belajar, antara lain aspek motivasi, emosional, sikap, dan sebagainya. Terjadinya proses belajar dapat dipandang dari sisi kognitif, sebagaimana dikemukakan oleh seseorang pakar pendidikan, yaitu ia mengatakan berhubungan dengan perubahan-perubahan tentang kekuatan variabel hipotesis, kekuatan-kekuatan asosiasi, hubungan-hubungan dan kebiasaan atau kecenderungan perilaku. Dalam hubungan ini, menurut sumber yang lain juga menyatakan bahwa learning takes place whenever an individual finds himself in a situation to which he can adjust through the utilization of customary models of response, or whenever abstractives that interface with desired activities. The process of adjusting to or of overcoming abstract may take place more or less unconsciously, without thinking much about what he is doing. The learning tries out one of another already formed habit or behavior until he hits upon a satisfactory response. Rumusan di atas menyatakan bahwa proses belajar terjadi apabila individu yang dihadapkan pada situasi di mana ia tidak dapat menyesuaikan diri dengan cara biasa, atau apabila ia harus mengatasi rintangan-rintangan yang mengganggu kegiatan-kegiatan yang diinginkan. Proses penyesuaian diri mengatasi rintangan terjadi secara tidak sadar, tanpa pemikiran yang banyak terhadap apa yang dilakukan. Dalam hal ini, pelajar mencoba melakukan kebiasaan atau tingkah laku yang telah terbentuk hingga ia mencapai respon yang memuaskan. Belajar merupakan suatu proses interaksi antara berbagai unsur yang berkaitan. Unsur utama dalam belajar adalah individu sebagai peserta belajar, kebutuhan sebagai sumber pendorong, situasi belajar yang memberikan kemungkinan terjadinya kegiatan belajar. Dengan demikian, maka manifestasi belajar atau perbuatan belajar dinyatakan dalam bentuk perubahan tingkah laku. Sekian yang bisa saya sampaikan, kembali kepada moderator. Okay, the next slide will explain with Rida, and then place and times is yours. Pada Rida dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Gage and Briggs menyatakan bahwa perbuatan hasil belajar menghasilkan perubahan dalam bentuk tingkah laku dalam ada 4 aspek. Yang pertama, filsafat. Di aspek ini, proses belajar pada dasarnya melibatkan upaya yang hakiki dalam membentuk dan menyempurnakan kepribadian manusia dengan berbagai tuntutan dalam kehidupannya. Secara filosofis, belajar berarti mengingatkan kembali kepada manusia mengenai makna hidup yang bisa dilalui melalui proses meniru, memahami, mengamati, merasakan, mengkaji, melakukan, dan meyakini akan segala sesuatu kebenaran, sehingga semuanya memberikan kemudahan dalam mencapai segala sesuatu yang dicita-citakan.
Yang kedua ada aspek psikologis. Ini berkaitan dengan perilaku manusia yang bisa berubah karena belajar. Akan tetapi, apakah manusia itu memahami perilakunya sendiri atau menyadari dia harus berperilaku seperti apa jika berada atau dihadapkan dalam situasi dan kondisi yang berbeda? Maka, perilaku yang masih dicari inilah yang dapat dikaitkan dengan kajian dari ilmu psikologi. Yang ketiga ada aspek sosiologis. Di aspek ini, manusia adalah makhluk individu dan sosial. Maka, melalui belajar individu bisa mempelajari lawan bersosialisasi, teman hidup bersama, dan akhirnya melalui belajar manusia mampu membangun masyarakat sampai dengan negara dan bangsanya. Yang terakhir ada aspek komunikasi. Dalam aspek ini, pendidikan dan komunikasi ibarat tali tiga uang, yang satu memberikan pemaknaan terhadap yang lainnya. Dalam prakteknya, proses belajar atau pembelajaran akan menghasilkan suatu kondisi di mana individu, dalam hal ini siswa dan guru, dapat berinteraksi dengan kompleks sekalipun pasti akan ditemukan suatu proses komunikasi. Yang selanjutnya ada pembahasan tentang hakikat pembelajaran. Istilah pembelajaran merupakan perkembangan dari istilah pengajaran. Pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Dengan arti lain bahwa pembelajaran merupakan usaha sadar dari guru untuk membuat siswa belajar sebagai hasil perubahan tingkah laku pada diri siswa. Dengan mendapatkan kemampuan baru yang berlaku dalam waktu relatif lama karena adanya usaha. Kegiatan pembelajaran bukan lagi sekedar kegiatan, melainkan menyiapkan pengajaran dan melakukan prosedur mengajar dalam pembelajaran tatap muka. Akan tetapi, kegiatan pembelajaran lebih kompleks lagi jika dilaksanakan dengan pola dan bahan pembelajaran yang bervariasi. Terdapat 3 pola pembelajaran yang diungkapkan oleh Modoivir pada tahun 1987. Yang pertama, pola pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu atau bahan pembelajaran dalam bentuk alat peraga. Dalam pola ini sangat bergantung pada kemampuan guru dalam mengingat bahan pembelajaran dan menyampaikan bahan tersebut secara lisan kepada siswa. Yang kedua ada pola guru plus alat bantu dengan siswa. Di pola ini, guru sudah dibantu oleh berbagai bahan pembelajaran yang disebut alat peraga pembelajaran dalam menjelaskan dan menerangkan suatu pesan yang bersifat abstrak. Yang ketiga ada pola guru plus media dengan siswa. Pada pola pembelajaran ini sudah mempertimbangkan keterbatasan guru yang tidak mungkin menjadi satu-satunya sumber belajar. Guru dapat memanfaatkan berbagai media pembelajaran. Jadi pola pembelajaran bergantian antara guru dan media interaksi dalam berinteraksi dengan siswa. Selain pola pembelajaran yang bervariasi, peran guru juga menentukan proses penyampaian belajar.
Menurut Adams and Dickey dalam Omar Ahmalik tahun 2005, peran sesungguhnya sangat luas, meliputi guru sebagai pengajar, pembimbing, ilmuwan, dan pribadi. Bahkan dalam artian luas, sekolah berubah fungsi menjadi penghubung antara ilmu atau teknologi dengan masyarakat, dan sekolah lebih aktif ikut dalam pembangunan. Maka peran guru menjadi luas. Sekian dari materi yang saya sampaikan, kembali kepada moderator. Okay, thanks for Rida. And then last slide will explain with Habibi. Habibi, times, place is yours. Kepada Habibi dipersilakan. Okay, thanks to Master of Ceremony for the opportunity. Now I'll spend to you about slide. Okay. Perkembangan konsep dasar pembelajaran. Pembelajaran or instruction merupakan akumulasi dari konsep mengajar or teaching dan konsep belajar or learning. Penekanannya terletak pada perpaduan antara keduanya, yakni kepada penumbuhan aktivitas subjek didik. Konsep tersebut dapat dipandang sebagai suatu sistem, sehingga dalam sistem belajar ini dapat komponen-komponen siswa atau peserta didik, tujuan materi untuk mencapai tujuan, fasilitas dan proses serta alat atau ide yang harus dipersiapkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Davis, bahwa learning system menyangkut perorganisasian perorganisasian dari perpaduan antara manusia, pengalaman belajar, fasilitas, pemeliharaan, atau pengontrolan, dan prosedur yang mengatur interaksi perilaku pembelajaran untuk mencapai tujuan. Demikian halnya dengan teaching system, di mana komponen perencanaan, mengajar, bahan ajar, tujuan, materi, dan metode, serta penilaian dan langkah mengajar akan berhubungan dengan aktivitas belajar untuk mencapai tujuan. Kenyataan bahwa pengelolaan dan transformasi informasi dari guru kepada siswa. Ketiga kategori kegiatan dalam proses pembelajaran ini berkait erat dengan aplikasi dan konsep sistem informasi manajemen. Keterampilan mengorganisasi informasi ini merupakan dasar kelancaran proses pembelajaran. Agnew, DKK, 1999 at 70 mengungkapkan bahwa belajar adalah kemampuan untuk mampu mengorganisasi informasi merupakan hal yang mendasar bagi seorang peserta didik. Mayer at 2002 mengemukakan bahwa semua pembelajaran manusia pada hakikatnya mempunyai 4 unsur, yakni yang pertama ada prepare. Next slide. Pembelajaran manusia pada hakikatnya mempunyai 4 unsur. First, we have persiapan or preparations. Yang kedua, penyampaian or presentations. Yang ketiga, pelatihan or practice. Dan yang keempat adalah penampilan hasil or performance. Yang pertama, persiapan, preparations. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta belajar untuk belajar. Tanpa itu, pembelajaran akan lambat dan bahkan dapat berhenti sama sekali. Namun, karena terlalu bersemangat untuk mendapat materi, tahap ini sering diabaikan, sehingga mengganggu pembelajaran yang baik. Persiapan pembelajaran itu seperti mempersiapkan tanah untuk ditanami benih. Jika dilakukan dengan benar, niscaya menciptakan kondisi yang baik untuk pertumbuhan yang sehat. Demikian juga dalam pembelajaran, jika persiapan materi sesuai dengan karakteristik kebutuhan, materi, metode, pendekatan, lingkungan, serta kemampuan guru, maka hasilnya diasumsikan akan lebih optimal. Tahap ini penting mengingat bahwa untuk mendekati situasi belajar, misalnya peserta belajar harus menghadapi segala macam rintangan yang potensial dapat mengganggu, seperti tidak merasakan adanya manfaat, takut gagal, benci pada topik pelajaran, dipaksa hadir, merasa sudah tahu, dan merasa bosan. Semua rintangan ini dan yang lainnya dapat menyebabkan stres, beban otak, dan kemerosotan dalam kemampuan belajar. Oke. Yang kedua, ada penyampaian or presentations.
Tahap penyampaian dalam siklus pembelajaran dimaksudkan untuk mempertemukan peserta belajar dengan materi belajar yang mengawali proses belajar secara positif dan menarik. Presentasi berarti pertemuan, di mana facilitator dapat memimpin, tetapi peserta belajar yang harus mengalami pertemuan itu. Pembelajaran berasal dari keterlibatan aktif dan penuh seorang peserta belajar dengan pelajaran, dan bukan dari mendengarkan presentasi guru atau dosen saja. Belajar adalah menciptakan pengetahuan, bukan menelan informasi. Maka presentasi dilakukan semata-mata untuk mengawali proses belajar dan bukan untuk dijadikan fokus utama. Tahap penyampaian dalam belajar bukan hanya sesuatu yang dilakukan facilitator, melainkan sesuatu yang secara aktif melibatkan peserta belajar dan menciptakan pengetahuan di setiap langkahnya. Sedangkan tujuan tahap penyampaian adalah membantu peserta belajar menemukan materi belajar yang baru dengan cara yang menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan para panca indera dan cocok untuk semua gaya belajar. Hal ini dapat dilakukan melalui uji coba kolaboratif dan berbagai pengetahuan, pengamatan fenomena dunia nyata, perlibatan seluruh otak dan tubuh peserta belajar. Selain itu, dapat dilakukan dengan presentasi interaktif melalui aneka macam macam cara yang disesuaikan dengan seluruh gaya belajar, termasuk melalui proyek belajar berdasarkan kemitraan dan berdasarkan tim. Pelatihan menemukan atau dengan memberi pengalaman belajar di dunia nyata yang berkontekstual, serta melalui pelatihan memecahkan masalah, di mana saat ini telah banyak berkembang seperti munculnya quantum learning dan quantum teaching. Dobie DeForte 2000, Interactive Learning, Collaborative Learning, Campbell at 1983, Accredited Learning, Rose and G. Nicole at 1997. Dan sejenisnya. Presentasi facilitator berhasil jika dapat menimbulkan minat, mengunggah rasa ingin tahu, dan memicu pembelajaran. Dan beberapa kasus, peserta belajar menemukan informasi atau keterampilan baru sebelum mengikuti presentasi resmi dari seorang facilitator. Yang nanti kita ada latihan or practice. Tahap latihan ini dalam siklus pembelajaran berpengaruh terhadap 70% atau lebih pengalaman belajar keseluruhan. Dalam tahap inilah pembelajaran yang sebenarnya berlangsung. Bagaimanapun, apa yang dipikirkan dan dikatakan serta dilakukan pembelajaran yang menciptakan pembelajaran dan bukan apa yang dipikirkan, dikatakan dan dilakukan oleh instructor atau pendidik. Pesanan instructor atau pendidik hanyalah memperkasai peranan instruktur atau pendidik hanyalah memperkasai proses belajar dan menciptakan suasana yang mendukung kelancaran pelatihan. Dengan kata lain, tugas instruktur atau pendidik adalah menyusun konteks tempat belajar, tempat peserta belajar dapat menciptakan isi yang bermakna mengenai materi belajar yang sedang dibahas. Yang di penampilan hasil or performance. Belajar adalah proses mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, pemahaman menjadi kearifan, dan kearifan menjadi tindakan. Nilai setiap program belajar terungkap hanya dalam tahap ini. Namun, banyak yang mengabaikan tahap ini. Padahal ini sangat penting disadari bahwa tahap ini merupakan suatu kesatuan dengan keseluruhan proses belajar. Tujuan tahap penampilan hasil ini adalah memastikan bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan. Setelah mengalami 3 tahap pertama dalam siklus pembelajaran, kita perlu memastikan bahwa orang melaksanakan pengetahuan dan keterampilan harus mereka pada pekerjaan mereka. Nilai-nilai nyata bagi diri mereka sendiri, organisasi, dan klien organisasi. Nyata bagi diri mereka sendiri, keterampilan baru mereka pada pekerjaan mereka. Nilai-nilai nyata bagi diri mereka sendiri, organisasi, dan klien organisasi. Tujuan tahap penampilan hasil adalah membantu peserta belajar menerapkan dan memperluas pengetahuan atau keterampilan baru mereka pada pekerjaan, sehingga hasil belajar dan melekat dan penampilan hasil akan terus meningkat seperti penerapan di dunia maya dalam tempo segera penciptaan dan pelaksanaan rencana aksi dan aktivitas penguatan penerapan. Sekian penjelasan dari saya, kembali kepada moderator. Okay, thanks for Habibie. And then last, it's about conclusion from our presentation about dasar pembelajaran. Will be delivered by myself,
Hal yang harus disadari saat ini adalah pentingnya belajar konsep tentang sesuatu. Konsep yang dimaksud di sini tidak lain dari kategori-kategori yang kita berikan di stimulus atau rangsangan yang ada di lingkungan kita. Konsep yang ada dalam struktur kognitif individu, konsep yang ada di dalam struktur merupakan hasil dari pengalaman yang ia peroleh. Jika keadaan demikian, sebagian konsep yang dimiliki individu merupakan hasil dari proses belajar yang mana hasil dari proses belajar ini akan menjadi pondasi atau building blocks. Dalam struktur berpikir individu, konsep inilah yang dijadikan dasar oleh seseorang dalam memecahkan masalah dan mengetahui aturan-aturan yang relevan dan hal-hal lain yang ada keterkaitannya dengan apa yang harus dilakukan oleh individu tersebut. Pembelajaran adalah adanya interaksi yang terjadi antar pembelajar dengan lingkungannya. Baik itu dengan pendidik, teman-teman, tutor, media, pembelajaran, dan sumber-sumber belajar yang lain. Sedangkan ciri-ciri lainnya dari pembelajaran ini berkaitan dengan komponen pembelajaran itu sendiri. Di dalam pembelajaran akan terdapat komponen-komponen sebagai berikut. Pertama, tujuan pendidik. Kemudian peserta didik, pendidik, bahan atau materi pembelajaran, pendekatan, dan metode. Media atau alat, sumber belajar, serta evaluasi. Semua komponen tersebut saling terkait atau berhubungan untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Komponen-komponen pembelajaran tersebut sebagai suatu sistem yang utuh dan saling mendukung satu sama lain. Okay, that is all from us. Thank you so much for your attention and from our group too. Thank you. And that brings us to the end. Thank you so much. Last that I would say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam